Hari ini aku bakal kasih kamu 5 langkah sederhana yang bisa bikin spesifik person yang kamu pikirin sekarang hadir di hidup kamu. Lebih cepat dari yang kamu kira. Nggak peduli itu gebetan, mantan, atau orang baru yang lagi kamu taksir. Rumus ini bisa kamu praktekkan langsung. Dan yang menarik, ini bukan teori kosong. Ini teknik yang udah dipakai banyak orang. Bahkan bisa sampai bikin seseorang kirim pesan dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi pastiin kamu simak baik-baik karena setiap langkahnya nyambung satu sama lain. Sekarang sebelum masuk ke langkah-langkah itu, kita bahas dulu kenapa kebanyakan orang gagal waktu coba manifestasiin SP mereka. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kebanyakan orang gagal waktu coba memanifestasikan specific person? Jawabannya simple. Mereka terlalu sibuk mikirin hasilnya. Nungguin chat masuk, refresh WhatsApp tiap 5 menit, atau ngecek story Instagram terus-terusan. Semakin kamu ngelakuin itu, semakin kamu sebenarnya memancarkan energi kurang. Energi takut ditinggal, energi butuh perhatian. Masalahnya, hukum tarik-menarik selalu jalan. Kalau yang kamu pancarkan itu rasa takut dan kurang, maka itulah yang balik ke kamu. Makanya sering kejadian, semakin kamu kejar, dia malah makin jauh. Jadi intinya, bukan karena LOA nggak bekerja, tapi karena pikiran dan energi kamu berantakan. Nah, disinilah masuk ke langkah pertama. Gimana sih cara bersihin pikiran supaya kamu bisa tarik energi yang lebih murni? Langkah pertama adalah bersihin pikiran. Kenapa ini penting? Karena pikiran kita tuh kayak magnet. Kalau magnetnya kotor, dia bakal narik apa aja, termasuk hal-hal yang gak kita mau. Contohnya, pernah gak sih kamu lagi overthinking, takut ditinggal, beneran ditinggal? Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari energi yang kamu pancarkan. Nah, cara bersihnya gimana? Sederhana, mulai dari pernapasan sadar. Tarik napas dalam, buang pelan-pelan. Lakuin ini beberapa kali sampai kamu ngerasa lebih tenang. Kalau mau lebih dalam, kamu bisa coba meditasi ringan, yoga, atau journaling untuk ngeluarin pikiran yang numpuk. Dan kalau aku, biasanya pakai journaling. Bayangin pikiran kamu itu kayak kaca jendela. Kalau berdebu, pemandangannya pasti blur. Tapi kalau dibersihin, tiba-tiba semuanya jadi jelas. Begitu juga dengan energi kamu. Nah, setelah pikiran kamu bersih, baru kita bisa lanjut ke langkah kedua. Gimana caranya program pikiran bawah sadar supaya ikut bantu manifestasi. Langkah kedua adalah subconscious visuals. Kenapa ini penting? Karena pikiran sadar kita cuma ngatur sekitar 10% dari hidup. Sisanya, 90% itu dikendalikan sama pikiran bawah sadar. Jadi kalau kamu cuma mikirin SP kamu di level sadar, hasilnya bakal lemah. Yang harus kamu lakukan adalah program pikiran bawah sadar. Caranya gimana? Ada 2 level. Yang pertama, visualisasi internal. Bayangin SP kamu seolah-olah udah ada sama kamu sekarang. Jangan bayangin di masa depan, tapi rasain kayak udah kejadian hari ini. Misalnya, bayangin lagi ngobrol bareng, ketawa bareng, atau jalan bareng. Yang kedua, visualisasi eksternal atau sugestologi. Ini lebih halus. Taruh simbol kecil yang bisa dibaca pikiran bawah sadar tanpa sadar kamu repot mikirin. Contohnya nih, nulis nama dia di sticky note kecil dan tempel di meja. Atau simpan inisialnya di wallpaper HP. Nggak usah gede-gede, cukup kecil tapi sering kelihatan sekilas. Nah, itu bikin pikiran bawah sadar kamu ngerekam terus, tanpa kamu perlu mikirin keras-keras. Dengan cara ini, kamu nggak lagi cuma ngejar di pikiran sadar, tapi udah ngajak pikiran bawah sadar ikut main. Dan percayalah,
Kalau bawah sadar udah ikut, manifestasi jadi jauh lebih cepat. Nah, setelah pikiran bawah sadar kamu keprogram, saatnya kita masuk ke langkah ketiga. Memperbesar emosi biar energi kamu makin kuat. Langkah ketiga adalah amplify the emotions atau perbesar emosi. Kenapa ini penting? Karena emosi itu bahan bakar dari manifestasi. Ingat ya, emosi sama dengan energy in motion. Semakin tinggi emosi positif yang kamu pancarkan, semakin cepat energi itu balik ke kamu. Caranya gimana? Saat kamu lagi visualisasi bareng SP, jangan cuma bayangin gambarnya aja, tapi tanyain ke diri kamu. Gimana rasanya kalau dia beneran ada di sini sekarang? Seberapa bahagia aku sekarang? Seberapa dalam rasa cinta ini aku rasain? Seberapa besar rasa syukur aku karena dia hadir? Jangan berhenti di kata-kata, rasain bener-bener. Kalau perlu nih ya, sampai merinding, sampai senyum-senyum sendiri, sampai dada kamu terasa hangat. Karena disitulah frekuensi tertinggi muncul. Bahagia, cinta, syukur, dan damai. Bayangin lagi dipeluk sama dia, atau lagi ketawa bareng. Rasain detailnya. Itu yang bikin pikiran dan hati kamu seolah-olah ini udah nyata sekarang. Dan semakin kuat getaran emosinya, semakin kuat pula daya tarik yang kamu pancarkan. Nah, setelah emosi kamu udah kuat, langkah berikutnya adalah bikin otak kamu benar-benar bingung. Mana yang realita, mana yang visualisasi. Itu yang kita sebut mind reality distortion. Langkah keempat adalah mind reality distortion. Bikin otak kamu bingung, mana yang nyata, mana yang visualisasi. Kedengarannya aneh ya? Padahal kita semua pernah mengalaminya. Contoh, pernah nggak kamu mimpi sesuatu yang begitu nyata? Sampai pas bangun, kamu mikir nih, tadi itu mimpi apa beneran kejadian ya? Nah, itu bukti otak bisa dibikin ragu. Sekarang bayangin kalau kamu bisa bikin pikiran kamu ragu dengan visualisasi tentang SP kamu. Visualisasinya detail, emosinya kuat, sampai-sampai otak kamu bilang, ini beneran kejadian kan? Nah, kalau udah sampai level itu, berarti kamu udah bikin otak kamu percaya kalau realita itu udah nyata sekarang. Dan begitu pikiran kamu percaya, semesta tinggal ngirim sisa puzzle-nya biar realita kamu nyambung sama vibrasi itu. Latihannya simple, setiap kali visualisasi, buat sedetail mungkin. Bayangin suara dia, ekspresi wajah, bahkan aroma parfum kalau bisa. Pokoknya, bawa semua indera kamu ke dalam visual itu. Semakin detail, semakin otak kamu nggak bisa bedain ini mimpi atau kenyataan. Nah, setelah pikiran kamu udah ketipu sama realita baru itu, saatnya kita masuk ke langkah terakhir yang sering banget orang salah kaprah. Set it and forget it. Langkah kelima, dan ini yang paling sering bikin orang gagal, adalah set it and forget it. Artinya apa tuh? Setelah kamu udah niat, visualisasi, dan ngerasain emosi seolah-olah itu nyata, tugas kamu tuh sebenarnya udah selesai. Jangan ditanya-tanya lagi, kapan ya dia chat aku? Kenapa belum muncul juga? Begitu kamu mulai nanya begitu, energi kamu balik lagi ke vibrasi kurang. Bayangin kayak kamu pesen paket online. Begitu kamu klik check out, kamu percaya aja kan kalau barang itu bakal dikirim? Kamu gak perlu tiap 5 menit chat kurir. Udah sampai mana? Kalau kamu ganggu terus, malah bikin gak tenang. Nah, sama dengan manifestasi. Setelah kamu set niatnya, ya udah, lepasin aja. Fokus nikmatin hidup sekarang. Kalau lagi makan ya nikmatin makan. Kalau lagi sama temennya fokus ngobrol. Kalau lagi kerja ya kerja. Karena justru saat kamu tenang, enjoy, dan gak nempel sama hasil, semesta punya ruang buat nganterin manifestasi itu ke kamu. Nah, setelah ngerti semua langkahnya, sekarang aku mau ngerangkum cepat biar gampang kamu ingat. Jadi singkatnya, 5 langkah untuk memanifestasikan specific person itu adalah
Yang pertama, bersihin pikiran. Yang kedua, program pikiran bawah sadar dengan visualisasi. Yang ketiga, perbesar emosi positif biar jadi bahan bakar. Keempat, bikin otak kamu percaya realita itu udah nyata. Dan yang kelima, set it and forget it. Lepasin, biarin semesta yang bekerja. Kalau kamu lakukan ini dengan konsisten, jangan kaget kalau tiba-tiba SP kamu muncul dengan cara yang gak kamu duga. Dan kalau kamu mau belajar lebih dalam tentang cara manifestasi SP, mulai dari PDKT, no contact, ghosting sampai balikan, aku udah rangkum lengkap di ebook aku yang judulnya Manifest Your Specific Person with the Law of Assumption. Ebook ini aku bikin praktis, gampang dipahami, penuh contoh nyata, dan bisa langsung kamu praktekkan. Link untuk dapetin ada di deskripsi. So, sekarang aku pengen tahu, langkah mana yang paling pengen kamu coba duluan? Tulis di kolom komentar, biar aku juga bisa lihat progres kamu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman yang lagi butuh, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ingat, kamu selalu punya kekuatan buat ciptain realita yang kamu mau.